Layanan pengaduan PMI yang dikelola oleh bidang analis ketenagakerjaan KDII sering mendapatkan pengaduan mengenai beragam macam masalah ketenagakerjaan. Salah satunya adalah pindah majikan, pemutusan kontrak, overcharging, dan lain sebagainya. Saat ini di tempat kami telah mengundang salah satu pakar ketenagakerjaan dari KDII adalah Bapak Kadir yang akan hadir untuk diwawancari oleh CNA pada saat ini. Dan berikut ini wawancara CNA bersama Bapak Kadir. Ya baiklah, kita ke topik yang kedua ini. Topik yang kedua ini sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman ini Pak, mengenai G2G, government to government. Nah, ini banyak teman-teman yang ingin mengetahui mengenai dan penasaran nih Pak, mengapa di Indonesia masih belum ada G2G. Nah, kita tahu Pak, beberapa waktu yang lalu di Taiwan ini sedang digalakan program percontohan untuk merekrut tenaga kerja dari India untuk bekerja di pabrik atau di sektor formal ya. Tenaga India yang didatangkan masih percontohan sekitar 1.000 orang, dan nanti kalau berhasil kemungkinan akan merekrut tenaga kerja dari India. Nah, saya mendengar dari beberapa teman-teman aktivis ini Pak, teman-teman aktivis mengatakan agak komplain sedikit begitu ya Pak ya. Kenapa kok di India pemerintah Taiwan merekrut tenaga kerjanya dari India itu bisa dilakukan G2G atau government to government tanpa melalui agensi. Tetapi bagaimana dengan Indonesia? Padahal Indonesia adalah penyumbang tenaga kerja yang salah satunya yang paling banyak di Taiwan. Tetapi bagaimana, mengapa di Indonesia sendiri tidak diberlakukan sistem G2G perekrutannya tanpa melalui agensi? Bagaimana menurut Bapak menyikapi hal ini? Silahkan Pak. Ya, terima kasih terkait dengan mekanisme penempatan ya. Saat ini di Taiwan itu ada dua mekanisme ya, ada dua istilah di undang-undang kita itu namanya skema penempatan. Skema penempatan yang pertama private to private P2P yang penempatan oleh PT JMI di Indonesia dan agensi mereka bekerja sama untuk penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Memang saat ini jumlahnya ini yang dominan. Kemudian yang berikutnya lagi tuh skema perseorangan. Ini di Undang-Undang 18 pasal 63 bahwa ada satu yang dinamakan perseorangan. Artinya perseorangan ini tidak memerlukan keterlibatan para pihak agensi misalnya maupun PT JMI. Nah, contoh implementasi untuk perseorangan ini yang sudah berjalan itu adalah dari Taiwan, dari regulasi Taiwan, ada namanya penempatan yang direct hiring, ya itu melalui kantor direct hiring service center. Jadi ini melakukan perekrutan pekerja migran Indonesia sektor formal yang akan bekerja di Taiwan, dan ini kan sudah jalan melalui direct hiring service center. Dan ini sudah jalan sejak 2019 program ini dalam penempatan pekerja bidang manufaktur. Ini yang artinya kita sudah ada skemanya juga. Ya. Artinya ada dua cara tadi, dua P2P atau kita mengenalnya lewat direct hiring service center. Kita yang mungkin rekan-rekan PMI sudah mengenalnya dengan SP2T yang Special Placement Program to Taiwan. Ya, jadi ada dua itu. Artinya kita ada dua skema, silakan memilih yang mau lewat yang mana, lewat yang P2P atau direct hiring service center, seperti itu. Wah, terima kasih untuk jawabannya. Nah, ini menarik sekali Pak. Jadi teman-teman mungkin mengenai direct hiring ini tidak banyak yang tahu, dan mungkin tahu pun mereka tidak tahu bagaimana caranya Pak. Nah, apakah harus menghubungi, jadi kesepakatan antara majikan harus menghubungi direct hiring, dan selama ini kalau banyak yang ingin melakukan direct hiring tetapi majikannya tidak bisa karena terlalu sibuk dan lain sebagainya. Sedangkan direct hiring ini harus majikannya sendiri untuk ke mall melakukan direct hiring ini Pak. Nah, bagaimana mungkin, apakah ada langkah-langkah khusus yang mungkin Bapak bisa berikan ke teman-teman untuk memandu teman-teman kalau ingin direct hiring, terutama bagi yang pekerja yang P2P yang bekerja yang sektor informal ya Pak, sektor domestik ini, kalau ingin direct hiring seperti apa Pak? Silahkan. Ya, kalau yang lewat direct hiring ini kita split jadi dua ya. Yang pertama yang new dari Indonesia. Nah, ini bisa melalui direct hiring service center khusus untuk sektor formal. Ini kembali ke regulasi Indonesia bahwa untuk perseorangan itu
bisa menggunakan lewat DHSC yang dari Indonesia informal nggak bisa. Artinya mekanismenya adalah pemberi kerja, pabrik, bisa mengajukan ke kantor DHSC. Nanti DHSC akan berkomunikasi dengan kami untuk tata cara untuk mendatangkan pekerja migran kita di Indonesia. Nanti ada tahapannya panjang. Jadi ada tahapannya, ada seleksi, wawancara. Jadi kita di Indonesia juga mengkoordinasikan penyiapannya sesuai dengan standar kompetensi, sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Biasanya pabrik, seperti itu. Untuk teman-teman informal, tidak bisa, yang new ya, yang dari Indonesia tidak bisa melalui ini. Karena kendalanya di regulasi kita bahwa untuk penempatan formal itu berbadan hukum bisa dilakukan melalui DHSC. Nah, yang kedua adalah yang bisa diproses melalui DHSC adalah untuk perpanjangan kontrak tanpa pulang. Jadi bisa dibantu DHSC ini untuk proses perpanjangan perpanjangan kontrak yang reguler, yang reguler kan yang dibatasi itu yang 12 tahun atau 14 tahun. Termasuk yang PPTM. Bisa juga mereka menggunakan layanan yang disediakan oleh DHSC, yang mana keunggulannya lewat DHSC ini tidak ada lagi agensi di belakangnya. Jadi tidak ada lagi biaya-biaya yang harus dibayarkan, kewajiban membayar layanan agensi service bulanan, karena udah melalui DHSC tidak perlu lagi melakukan pembayaran agensi. Intinya tidak ada agensi kalau melalui DHSC, itu poinnya. Wah, sangat menarik sekali. Terima kasih Pak. Kami juga ada wacana baru nih Pak dari informasi yang disampaikan dari Pak Kadir. Jadi saya ulangi kembali Pak ya, kami simpulkan bahwa sebenarnya untuk G2G, sebenarnya untuk DHSC ini adalah salah satu cara ya Pak ya, tanpa melibatkan agensi. Jadi sebenarnya untuk yang pabrik bisa ya Pak seperti ini. Jadi ada mungkin dari pihak pabriknya itu menghubungi KDI, menghubungi Bapak ya di bidang analis ketenaga kerjaan, nanti dibantu untuk merekrut ya Pak, seperti itu. Nah, seperti itu ataukah apakah ada cara lainnya Pak mengenai jika pabrik itu mungkin itu yang baru ya Pak. Jadi bagaimana yang misalkan pabrik tersebut sudah ada di sini, ingin meneruskan teman-temannya kontrak selanjutnya dengan menggunakan DHSC, bukan yang baru. Nah, bagaimana Pak? Intinya bisa. Intinya dari pabrik dulu pertama mungkin bisa langsung ke kantor Direct Hiring Service Center untuk permintaan diproses tidak melalui agensi tapi melalui DHSC. Itu sangat memungkinkan. Jadi pemberi kerja atau pabrik dalam hal ini bisa langsung menghubungi kantor DHSC. Untuk yang sudah di Taiwan ya. Nah, sedangkan yang di Indonesia memang bisa di kami juga atau bisa langsung ke DHSC. Yang bisa kami lakukan adalah biasanya kami dengan DHSC akan turun bersama-sama melihat kondisi pabriknya seperti apa. Itu kenapa kami, istilahnya namanya kami melihat dulu, memverifikasi. Itu nanti kami akan sampaikan ke calon pekerja migran Indonesia bahwa kondisi pekerjaannya seperti ini, suhunya begini, gambaran kerjanya, videonya seperti ini. Jadi mereka istilahnya sudah tahu pekerjaannya di Taiwan seperti apa. Biar mereka nggak komplain di kemudian hari. Ya, seperti itu Kak. Jadi kami memastikan dulu mesnya, terus hak-hak yang lainnya kita bicara dengan majikannya, dengan pemberi kerjanya, seperti itu. Dan ini sudah kita laksanakan, artinya begitu ada permintaan job, misalnya ada pabrik A, dia butuh 10 orang atau 5 orang. Jadi langsung ke DHSC, DHSC mengundang kami untuk kita melihat sama-sama. Kalau sudah misalnya pabrik berminat, langsung jobnya kami sampaikan ke pusat. Udah by system juga, sudah sistem online, jadi bisa dicek. Jadi pekerja migran Indonesia di Indonesia tinggal mendaftar di sistem, nanti melamar by system. Semuanya sistem online. Transparan dan diumumkan. Jadi mereka itu akan diumumkan tahapannya itu ya. Tahapan pertama kan seleksi administrasi, seleksi berkas. Itu sesuai undang-undang itu setiap pekerja migran Indonesia harus memenuhi ini ada banyak persyaratan. Jadi ada seleksi berkas, kemudian wawancara. Wawancara pemberi kerja dia langsung milih. Dari misalnya ada misalnya kan rasionya itu 1:3. Kalau dia butuh 5 kan berarti harus ada 15 kandidat yang harus di CV yang masuk. Nanti diseleksi. Nanti biasanya dia ngambil 5, biasanya ada cadangan. Cadangan untuk mengantisipasi biasanya tiba-tiba ada hal-hal misalnya tiba-tiba batal, itu jadi cadangan. Jadi secara transparan, pengumumannya juga kita secara bertahap kita umumkan bahwa ini lolos, tidak lolos. Setelah lolos silakan melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen, paspor, visa, medikal, dan lain-lain, dan pemberangkatannya juga kami fasilitasi seperti sampai penjemputan di bandara dan lain-lain seperti itu ya.
Wah, sangat luar biasa sekali. Jadi saya juga baru mengerti nih Pak, ternyata untuk sektor formal ternyata ada yang tanpa agensi ya. Jadi melalui proses DHSC dan nanti pabriknya akan dibantu secara langsung oleh KDI atau bidang ketenaga kerjaan untuk melalui proses dan sebagainya nih. Nah, ini yang menarik sekali itu yang untuk sektor formal Pak. Bagaimana dengan sektor informal tadi Bapak bilang masih belum bisa dilakukan seperti ini, dan kalau misalkan sektor formal informal itu domestic worker, misalkan caregiver penjaga orang tua ataupun PLRT ya, pelaksana rumah tangga. Ya, itu bagaimana Pak kalau ingin melakukan direct hiring, apakah dimungkinkan hal seperti ini baik yang ada dari Indonesia langsung atau yang kedua mungkin sudah ada di Taiwan tetapi ingin memperbarui kontrak tetapi melalui DHSC. Apakah di sektor informal atau sektor domestik penjaga orang tua dan rumah tangga juga ada seperti ini? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Pertama memang untuk melalui DHC yang new ya, yang new dari Indonesia, memang di regulasi kita untuk pekerja mereka tetap di undang-undang kita itu harus melalui pelaksana penempatan. Dalam hal ini mereka P2P. Nah, beda kasus dengan yang sudah di Taiwan. Kalau sudah di Taiwan biasanya mereka kan 3 tahun kontrak nggak pulang, jadi itu bisa mereka melalui DHSC karena kan 3 tahun pertama finish kontrak, artinya itu di aturan di sini membolehkan dan mereka majikan berhak. Apakah majikan dan PMI bersepakat apakah melalui agensi atau melalui lewat direct hire center dalam hal ini DHSC. Jadi kesepakatan aja kedua belah pihak. Ya tergantung dari majikan dan PMI. Ada juga majikan yang ya saya mau lewat DHSC aja atau juga lewat agensi. Intinya bahwa untuk yang informal dalam hal ini ada 2 jabatan PLRT dan penjaga orang sakit dalam hal ini caregiver memang belum bisa kalau dari Indonesia ini di regulasi kita walaupun mungkin di sini bisa. Tentunya kita nggak boleh juga melanggar undang-undang kita, undang-undang 18 tentunya. Jadi mohon maaf yang bisa lewat DHC itu hanya untuk pekerja formal ya. Formal itu kan ada beberapa ya, ada 5. Konstruksi, pabrik, panti jompo, nelayan sama pertanian yang baru dibuka juga itu bisa. Ya. Iya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya ulangi kembali Pak untuk mengenai konklusinya atau kesimpulannya ini. Jadi untuk direct hiring atau yang tidak melibatkan agensi, itu untuk sektor informal atau sektor domestik ya, seperti pekerja rumah tangga dan juga caregiver atau penjaga orang tua, itu hanya bisa dilakukan ketika pekerja sudah ada di Taiwan dan ingin melakukan ke kontrak selanjutnya, baru bisa DHSC ya. Tetapi kalau baru itu harus melalui perekrutan melalui P2P, private to private, dalam hal ini P3MI, betul ya Pak ya. Jadi dalam kata lain masih harus melakukan di agensi, di lembaga yang ditunjuk atau agensi setempat, jadi P2P seperti itu ya. Terima kasih sekali ini Pak untuk mengenai jawabannya. Nah, mengenai kembali lagi Pak, mengenai yang direct hiring yang sudah informal, sektor informal atau domestik ini, banyak sekali yang masukan kepada aktivis, dan aktivis melaporkan kepada kami dan juga kami mendapat laporan secara langsung dari teman-teman ini. Teman-teman ini inginnya maunya itu yang sektor informal atau sektor domestik ya, itu maunya ingin DHSC tanpa melibatkan agensi. Tetapi majikannya ini tidak tahu bagaimana caranya, harus pergi ke DHSC dan sebagainya, padahal majikannya ini sangat sibuk. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan tips, mungkin tahapan sederhananya seperti apa, apakah harus melampirkan hal-hal apa saja yang perlu diketahui, ataukah harus ke DHSC seperti apa, dan bagaimana untuk biar teman-teman ini tahu Pak, teman-teman kita ini yang melakukan direct hiring secara langsung tanpa melibatkan agensi, biar ada gambaran. Silakan Pak, monggo. Ya, makasih. Tentunya ini nggak bisa sepihak ya, jadi harus bersepakat keduanya antara majikan maupun PMI-nya. Kalau PMI-nya mau mau lewat DHC tapi majikan yang nggak mau ya nggak bisa juga. Jadi hal pertama mungkin bersepakat dulu. Jadi kalau udah bersepakat tuh baru enak, tuh baru bisa. Nah kalau untuk untuk informasi kan misalnya majikan mau nanya-nanya persyaratannya apa, di websitenya juga DHC udah menyiapkan, termasuk layanan telepon yang bisa diakses oleh publik, oleh pemberi kerja, oleh PMI, bisa konsultasi atau bisa juga datang langsung ke kantornya di layanan mereka, itu
udah ada layanan juga untuk konsultasi seperti itu. Ya. Oh baik, terima kasih jawabannya. Jadi ini buat teman-teman juga, untuk perhatian buat teman-teman, kalau memang ingin DHSC atau direct hiring tanpa melibatkan agensi, jadi harus punya kesepakatan ya Pak, dalam hal ini Pajikan harus berkorban waktunya, harus meluangkan waktunya juga ya Pak ya. Jadi kalau tidak bisa ya kembali lagi nanti ke agensi akhirnya. Jadi harus ada harus ada persetujuan antara pekerja dan juga majikannya untuk benar-benar tanpa melibatkan agensi. Jadi caranya seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, kita kembali ke sektor formal ini Pak. Ada hal yang perlu dibahas yang mungkin sekarang ini lagi banyak diperbincangkan oleh para aktivis ya tadi, seperti mengenai biaya job ini Pak. Nah, ini fenomena yang sangat sulit dihilangkan dan kami juga tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, kami juga menerima beberapa dari pengaduan atau narasumber kami, salah satunya ya Pak ya, yang dulu sakit dan sakit bukan karena kecelakaan kerja, akhirnya diputus kontraknya secara sepihak dan dia kalau sudah sembuh sekarang ya alhamdulillah sudah sembuh dan ingin bekerja lagi. Tapi dia harus membayar biaya job sebesar 25.000 sampai 100.000. Dan ada beberapa juga aktivis-aktivis kami melaporkan kepada kami bahwa itu harus membayar untuk misalkan ada yang ingin bekerja kembali di Taiwan ya, sebelumnya putus kontrak, akhirnya di sini menunggu beberapa bulan. Kalau lebih dari 2 bulan ya Pak ya, itu tidak boleh, harus pulang ke Indonesia kalau belum menemukan job yang baru. Tapi demi agar tidak dipulangkan ke Indonesia, dia rela untuk merogoh koceknya, untuk membayar biaya job. Nah, ke agensi. Nah, apakah itu sebenarnya kalau ada fenomena seperti ini, bagaimana tanggapan Bapak sih sebenarnya biaya job itu sah-sah aja ataukah itu sebenarnya tidak ada dalam aturan? Silakan Pak. Ya, makasih. Ini memang salah satu pengaduan juga yang sering kami terima ya. Untuk penyelesaiannya memang ini di aturan itu kan untuk pindah majikan itu atau transfer ke majikan baru itu tidak boleh dibebankan kepada pekerja migran. Seperti itu teorinya sesuai regulasi juga. Kalau biasanya kalau kami terima seperti ini agak-agak nggak bisa lewat telepon, biasanya nggak selesai nih. Biasanya yang kami lakukan, kami panggil para pihak yang berseteru, entah itu PMI-nya sama kami tanya apa benar seperti itu yang bisa kami lakukan, karena ini nggak bisa selesai. Biasanya mediasinya kadang 1 hari nggak kelar ya kami sampai clear biasanya. Biasanya itu pada saat dari proses pemberi kerja A ke pemberi kerja B. Biasanya ada permintaan job. Biasanya ya kami harus panggil para pihak yang berseteru itu. Karena ini kita kembalikan ke regulasi kan nggak ada. Jadi ini sebenarnya uang apa? Ini kan tentunya kita mengacu di regulasi ya. Kita nggak boleh menabrak regulasi yang ada gitu. Ini apa benar? Kalau di aturan yang udah ditetapkan di sini kan jika ada uang para pihak dalam hal ini agensi itu udah diatur, udah ada undang-undangnya, nggak boleh sembarangan membebankan biaya ke PMI. Agensi misalnya ini hanya bisa untuk menarik biaya jasa servis, yang mana itu ada yang 1.800 untuk PMI yang baru tiba tahun pertama ya, yang tahun kedua 1.700, yang tahun ketiga itu 1.500. Di atas 3 tahun flat 1.500 atau yang PTM itu sekitar 2.000 per tahun. Di luar itu kan nggak ada. Jadi yang bisa kami lakukan seperti ini ya, kami mediasi. Ada bukti nggak? Jadi harus berani juga PMI-nya. Ya harus berani juga menyampaikan aduan. Kami panggil biasanya para pihak. Ada bukti apa? Ada bukti transaksi atau bukti chat atau bukti apapun yang menunjukkan bahwa kami mediasi. Yang penting kami memastikan PMI itu pindah majikan dari A ke B, tidak ada biayanya itu. Kalaupun udah terjadi misalnya udah diambil, ya kami minta dikembalikan. Kita kan merujuk di regulasi ya, kita nggak boleh menabrak regulasi yang sudah ada. Kalau ya balikan. Kalau seandainya udah terlanjur di ini, balikin di PMI-nya. Tapi tentunya nggak bisa selesai otomatis ya, perlu klarifikasi dan pembuktian tentunya. Ada juga yang mengadu tanpa bukti, itu susah kami jadinya kan nuduh kita ya. Jadi intinya berani dulu mengadu, terus sampaikan argumennya, terus jangan lupa bukti. Kalau tanpa bukti kita akan susah berargumen. Kalau kita sudah mengantongi bukti itu, tinggal kita meminta penjelasannya seperti itu. Seperti itu yang biasanya kami lakukan.
Wah, terima kasih sekali. Ini sangat luar biasa sekali jawabannya, Pak. Nah, jadi kami perlu garis bawahi dan kami tekankan sekali lagi kepada pekerja migran, terutama yang sektor formal yang banyak sekali ditarik mengenai biaya-biaya job seperti ini. Jadi yang pertama itu harus berani, PMI-nya harus bisa memberikan bukti ya Pak ya. Jadi harus ada bukti-bukti, kwitansi dan lain sebagainya atau bukti-bukti chat seperti itu. Nah ini salah satunya Pak, ada yang dari Indonesia itu kan kasus dari kalau sudah pindah majikan sedang ada di dalam proses pindah majikan dan ditawari di Taiwan ini. Nah, bagaimana kalau sudah dari Indonesia sendiri, dari P3MI, terus ditawari harus membayar job sekian. Misalkan ada narasumber yang kami wawancarai harus membayar sekitar 63.000 NT sampai 120.000 NT untuk mendapatkan job dan segera diterbangkan ke Taiwan. Nah, akhirnya waktu ditanya oleh aktivis apakah ada kwitansi atau bukti-bukti, ternyata ada, tapi bukti-bukti itu tidak langsung utuh 63.000 NT, melainkan mungkin 10.000, 15.000, 20.000 dan berbagai transaksi kwitansi. Tapi di kwitansi itu kosong dan tidak ada tulisannya itu untuk apa. Nah, apakah bukti-bukti seperti itu bisa digunakan untuk menjerat agensi tersebut atau P3MI yang di Indonesia mengenai bukti-bukti seperti itu? Apakah seperti itu Pak? Bukti salah satunya, silakan Pak. Ya, makasih. Tentang biaya job ini ya, kami sering juga dapat aduan. Ini kan kita mesti hati-hati ya. Jadi yang perlu kami lakukan itu, kami minta seluruh bukti-bukti transaksi. Kami minta tuh kami kumpulkan, dikirim ke kami. Ini bukti apa? Harus ada penjelasannya ini bukti apa. Ini karena sangat sensitif ya, karena kan pada dasarnya biaya penempatan itu sudah diatur. Untuk formal itu perlu saya sampaikan ada tiga peraturan tentang berapa sih biaya penempatan di Taiwan. Itu ada peraturannya. Yang pertama Kepkabadan nomor 50 tahun 2023 tentang ini untuk penempatannya kepada pemberi kerja perseorangan. Perseorangan ini yang yang PLRT sama caregiver. Kemudian yang kedua itu lagi Kepkabadan 786 tahun 2002. Ini untuk standar biaya penempatan bagi nelayan. Satu lagi yang 785 itu untuk formal ya. Yang tadi dalam konteks dalam hal ini formal ya. Yaitu udah digarisbawahi di situ bahwa bisa ini saya pikir ini PMI juga bisa melihat sendiri, ini transparan di-upload di Facebook di JDIH, bisa dicek kok ini bahwa biaya penempatan di Taiwan itu kan sekitar 9.622 ditambah dengan 25.250 NT. Itu untuk biayanya ya. Cuman faktanya di lapangan kan sering kadang melebihi itu ya. Tentunya ini kami kenapa muncul ini yang bisa kami lakukan itu klarifikasi. Ini kan terjadinya sebelum bukan terjadi di Taiwan. Jadi ini terjadinya di Indonesia. Jadi yang bisa kami lakukan namanya pengaduan, kami nggak bisa menolak pengaduan. Seluruh pengaduan kami terima. Tentunya nanti penyelesaiannya kami limpahkan ke pusat untuk diklarifikasi karena ini kan kejadiannya sebelum penempatan. Tapi tetap langkah pertama yang kami pastikan dulu biasanya kami tanya ke agensinya. Ya seperti itu. Agensinya kami sudah dapat info, baru kami teruskan ke Indonesia untuk diklarifikasi berdasarkan bukti. Jadi kita intinya di sini mengumpulkan fakta dan data. Ini ada, kami menerima laporan segini, ini buktinya terlampir. Ini. Berdasarkan hasil pencermatan kami, biaya-biaya itu ada yang bisa transfernya itu kemana-mana gitu. Jadi ini kemana-kemana, jadi karena kami tidak bisa, ini kami nggak bisa memutuskan. Jadi minta tolong, intinya di surat kami itu biasanya, minta tolong tindak lanjutnya untuk pengecekan, ini ini pembayaran apa. Jadi biasanya mekanismenya seperti itu, nanti di pusat biasanya klarifikasi, dipertemukan antara pelaksana penempatan, sama biasanya kalau memerlukan lanjutan, biasanya PMI-nya juga biasanya melalui telekonferensi kami ini apa sih biasanya kami juga dihadirkan juga biasanya untuk penyelesaiannya ini. Jadi nggak bisa kami dapat terima mentah-mentah segitu langsung pengembalian, nggak bisa. Jadi mesti dicek ini diklarifikasi lah ini biaya apa, apakah ini lari kemana-kemana itu kami nggak tahu. Jadi
intinya kami pelimpahannya ke pusat untuk penyelesaian terkait termasuk dengan aduan-aduan ini. Secara ini kita mengacu dari regulasi tadi yang 785 untuk formal, 785 tahun 2022 tentang biaya penempatan. Namun bila terjadi ada misalnya kelebihan-kelebihan, kami minta bantuan ke pusat untuk diklarifikasi apakah ini lari kemana-kemana, karena kita di sini posisi tidak tahu. Jangan sampai menjadi fitnah gitu kan, jadi kami butuh klarifikasi, dipanggil pihak pelaksananya, biar ada penjelasan seperti itu. Oh, terima kasih sekali Pak dengan jawabannya. Jadi kita akan tekankan kembali lagi untuk yang pekerja formal ya, mengenai biaya-biaya itu sebenarnya biaya job dan lain sebagainya itu tidak ada, kecuali ada beberapa biaya sudah dijelaskan, yaitu 9 juta, betul Pak, 9 juta sekian, betul ya Pak? Ya, 9 juta sekian dan juga 25.000 NT, betul ya Pak ya? Jadi selain biaya itu harus dikembalikan, itu tidak tertulis di dalam peraturan yang sudah tadi dijabarkan oleh Pak Kadir. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak. Ini ada satu lagi Pak, ini mengenai hal yang patut juga untuk kami tanyakan. Mengenai adanya ini berkaitan dengan biaya job, karena menggiurkan untuk mendapatkan job yang baru di Taiwan, akhirnya PMI menghalalkan segala cara ya, jadi tidak tahu harus dari mana, tidak melihat tempat yang legal atau resmi untuk mencari job, tapi asal di media sosial, terus kalau ada tawaran job, pindah majikan langsung, mau karena ada job tawaran sekian, akhirnya memberikan uangnya. Ternyata waktu dihubungi orang tersebut menghilang. Banyak sekali fenomena seperti ini yang dilaporkan oleh para aktivis dan juga narasumber kami. Bagaimana menyikapi hal ini dan mengedukasi teman-teman ini bagaimana untuk menghindari hal ini? Silakan Pak. Ya, makasih. Terkait ini memang sejak dulu kita gencar sosialisasi sebenarnya agar bagi karena yang terduga pelaku penipuan ini kan mengincar yang lagi cari job nih. Posting di media sosial, di mana-mana, di Line. Yang bisa kami lakukan, kami sudah mengumumkan beberapa kali terkait hati-hati, khusus untuk pindah majikan ini kan udah ada prosedurnya. Silakan menggunakan bursa kerja, kan ada layanan bursa kerja dalam hal ini, dibantu oleh agensinya, jangan melalui channel-channel lain seperti itu. Dan ya itu tadi lewat mekanisme bursa kerja biar tidak tertipu. Yang kita sudah lakukan juga, di setiap kesempatan sosialisasi ke PMI, baik yang offline maupun online, dan postingan-postingan kami juga sering mengimbau agar tidak mudah tertipu dengan tidak gampang tertipu untuk memberikan sejumlah uang untuk job-job yang nggak jelas seperti itu. Jadi kami sarankan agar melalui mekanisme sesuai aturan aja, agar melalui bursa kerja aja, nanti tinggal monitor ke agensinya aja, agensinya yang mencarikan. Kalau agensinya nggak bantu, nggak kooperatif, ya bisa disampaikan ke kami, biar kami mungkin bisa kami bantu hubungi agensinya, ada apa nggak dicariin. Kewajiban agensi kalau terhadap pemberi kerjanya itu kan setelah misalnya udah putus kan didaftarkan di bursa kerja. Di bursa kerja itu biar dia masuk lagi, ada mekanisme bursa kerja, mungkin biasanya kan mereka datang ke bursa kerja untuk posisi dipilih oleh majikan ya. Cuman mungkin banyak dari teman-teman kita nggak sabar, jadi mencari semacam jalan pintas. Bukannya terbantu, kadang-kadang malah tertipu. Nah, bagaimana kalau sudah tertipu? Biasanya kan ada indikasi pemerasan. Biasanya kalau misalnya rekening transaksinya rekening di sini, tapi hampir nggak pernah ada. Biasanya rekeningnya itu menggunakan rekening Indonesia. Ini kesulitan kita untuk mengejar pelakunya karena kan di luar yurisdiksi. Jadi agak susah untuk menelusuri pelaku penipuan ini karena di luar yurisdiksi. Kalau seandainya ada menggunakan rekening Taiwan, itu kita tinggal melapor ke polisi, biasanya dibekukan ini rekeningnya. Seperti itu. Kan dari sekian kejadian baru kami pernah satu kali kami menemukan menggunakan rekening Taiwan. Biasanya pelapor kami bantu dampingi ke kantor kepolisi untuk rekening yang digunakan itu dibekukan. Seperti itu. Wah, terima kasih sekali, sangat jelas sekali ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk informasi kepada teman-teman PMI. Nah, ini kembali lagi Pak, ini mengenai pindah majikan dan akhirnya biaya job, ada timbul biaya job dan lain sebagainya. Ada informasi yang kami dapatkan juga nih Pak dari para aktivis mereka ini mengatakan untuk yang pindah majikan di Taiwan ini sangat sulit untuk mendapatkan majikan baru atau job baru, dikarenakan semua yang ada di bursa kerja lowongan itu sudah diambil agensi dan agensi menjual kembali kepada para pekerja.
Nah, bahkan ternyata agensi juga melibatkan para pekerja formal itu sendiri sebagai tangan kanan agensi atau media untuk penyaluran atau perekrutan tenaga kerja kembali. Nah, jadi agensi menggunakan pekerja. Nah, ini bagaimana dengan menurut Pak Kadir? Mungkin ada beberapa yang ini mungkin di pandangan Bapak ada menyalahi aturan, jadi harus hati-hati kalau dipekerjakan agensi sebagai panjangan tangan agensi untuk merekrut. Padahal kan di sini dia harus bekerja sesuai dengan job atau kontraknya. Nah, apakah itu benar-benar menyalahi aturan? Silakan, Pak. Ya, makasih. Ya sekaligus himbauan barangkali ke teman-teman PMI yang mungkin niatnya bagus untuk membantu teman-teman ya, niatnya bagus untuk membantu, bahkan juga mungkin nyambi itu sesuai aturan memang nggak boleh kan di sini kerjanya jelas, visanya juga visa untuk bekerja sesuai dengan jobnya, jangan juga membantu mencarikan job atau bahkan ada juga yang mendapatkan keuntungan dari pencarian ini sangat kami kami larang ya, jangan ini nggak boleh karena eh, ketahuan atau bagaimana ini melanggar aturan bisa risikonya adalah izin kerjanya bisa dicabut kalau misalnya ada yang melapor atau keberatan, apalagi intinya kami menghimbau jangan melakukan ini melanggar aturan di Taiwan. Di kontrak itu kan udah jelas tertulis dilarang untuk melakukan pekerjaan lain selain yang tertulis di kontrak kerja. Ini sangat-sangat kami himbau teman-teman kita mungkin yang udah terlanjur membantu temannya barangkali ini agar kami menghimbau sebagaimana juga sebelum terbang kan kami himbau juga PMI agar ya fokus di kalau pekerjaannya manufaktur ya manufaktur, jangan melakukan pekerjaan sambilan. Dan sudah banyak juga yang pekerjaan sambilan ini sebenarnya banyak juga yang melapor ke kami, Pak, saya ketangkap basah ini, saya melakukan pekerjaan saya kedapatan. Ini kalau udah kayak gini nggak bisa dibantu, udah melanggar aturan. Jadi risikonya sanksinya itu adalah deportasi dan blacklist. Nah, blacklistnya berapa lama kami nggak bisa memastikan karena ya seperti itu biasanya. Jadi kami himbau minta tolong teman-teman itu janganlah melakukan pekerjaan di luar job itu karena risikonya pencabutan izin kerja dan deportasi dan ancaman blacklist nggak bisa bekerja lagi di sini seperti itu. Ya, terima kasih sekali untuk jawabannya. Jadi kami garis bawahi kembali dan juga kami ingin menekankan kembali pada teman-teman pekerja migran di seluruh Taiwan ini bahwa jika membantu agensi sebagai calo job atau untuk pekerjaan bagi PMI yang lain itu tidak dibenarkan karena menyalahi aturan, dan jika ketahuan itu pihak dari pemerintah perwakilan Indonesia tidak bisa membantu ya, karena itu pasti sanksinya adalah dideportasi, bahkan ada yang mungkin didenda, deportasi dan juga di backlist. Jadi teman-teman ini harus mengingat mengenai hal ini. Ya, terima kasih untuk sesi yang kedua Pak mengenai kita pembahasan mengenai G2G dan overcharging biaya job penempatan ini, dan kita akan ke sesi selanjutnya Pak ya, yang bagian ketiga. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan pengaduan atau melaporkan mengenai jobnya atau melaporkan mengenai permasalahannya jika mengalami hal seperti ini, bisa diadukan di tayangan kita yang akan kita tayangkan di layar Anda. Nah, silakan untuk mengadukan di hotline KDI ini.